Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kami sekarang berada di kebun teh perkebunan Sukanagara, nama kecamatan yang sangat istimewa itu Sukanagara, cinta negara berarti ya. Masya Allah, ini kebun teh sangat indah sekali, bersumber pucuk-pucuk teh, daun teh untuk diminum, sehingga sangat segar kalau minum air teh hangat ya. Masya Allah. Di sana ada perkampungan ya, perkampungan masih lingkungan kecamatan Sukanagara. Kalau kita direnungi, ditafakuri, Masya Allah ya, sangat luas ciptaan Allah ini. Dari ujung timur ke ujung barat ada lautan, ada gunung, ada tebing, ada daratan, dataran rendah, ada pegunungan. Masya Allah, ini merupakan anugerah ciptaan Allah SWT yang perlu kita syukuri. Termasuk kita selaku penduduknya, Allah sebarkan penduduk bumi ini ke seantero jagat dengan penuh manusia, tidak terhalang oleh gunung, tidak terhalang oleh lautan. Di sana ada penduduk. Padahal kalau kita ingat kepada nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, mereka berdua setelah sekian tahun berpisah bertemu di Padang Arafah di Jabal Rahmah ya. Yang sudah haji mungkin kenal Jabal Rahmah di Arafah di Mekah. Itulah tempat pertemuan Nabi Adam dan nenek kita Siti Hawa ya. Mereka berdua berumah tangga kembali, punya anak, punya cucu. Tapi ternyata anak cucunya termasuk kita tidak kumpul di Arafah, tapi menyebar ke seantero dunia ya. Allah telah menjanjikan, menerangkan kepada kita, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dia Allah telah menyebarluaskan penduduk bumi dari jenis laki-laki perempuan begitu banyak ya. Termasuk Allah mengatur rezekinya, mengatur tempat tinggalnya, mengatur jodohnya, mengatur segala macamnya. Allah lah yang mengatur kehidupan, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Allah yang mengatur alam semesta ya. Teka hartos, siapakah yang pertama kali menyeberang ke lautan, menaiki gunung sehingga penuh sealam jagat manusia ini semuanya adalah turunan Nabi Adam alaihi wassalam dengan Siti Hawanya ya. Di Sukanagara, di Pagelaran, di Cibinong, di Tanggung, di Masya Allah penuh sealam jagat ini oleh manusia. Itulah Allah yang mengatur kehidupan ya. Termasuk mengatur rezekinya, Allah yang mengatur rezeki hambanya ya. Jangan diragukan lagi, Allah menciptakan hambanya, makhluknya dengan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi
illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk dabah yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Illa 'alallahi rizquha. Itulah maha besar Allah mengatur alam semesta, mengatur kehidupan, mengatur aspek sadayana. Masya Allah, tinggal kita bersyukur ya. Bakal kita renungi satu rahim yang dekat saja. Seorang ibu rumah tangga dengan suaminya punya anak 5 misalkan. Anaknya tentunya tidak akan sama nasibnya. Dia menjadi dokter, menjadi pengusaha, menjadi petani sukses, menjadi apa saja. Itulah kehendak Allah. Meskipun satu rahim, satu bibit, akan beda-beda nasibnya. Termasuk hidupnya mungkin di mana Allah telah mengatur. Ibu ayahnya hidup di Sukanagara, belum tentu anak cucunya di Sukanagara. Mungkin punya jodoh di sana jauh, mungkin punya pekerjaan di sana jauh. Itulah rahasia Allah yang mengatur alam semesta, ya. Jadi tidak dia mengerti akal kita, sehingga alam dunia ini penuh dengan manusia ya. Ada yang di Naringgul, di Majalengka, di Tasik, di Garut, Masya Allah, di luar negeri, di Inggris, di Belanda, sehingga penuh alam dunia ini oleh manusia-manusia yang Allah sebarkan sengaja. Termasuk kalau kita mensyukuri bahasa Nabi Adam dan Hawa satu bahasa Arab. Tapi kenapa sekarang anak cucunya Masya Allah berjuta-juta bahasa. Ada bahasa Arab sendiri, termasuk bahasa Arab pun bermacam-macam. Ada bahasa Persia, ada bahasa Cina, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Ya, Masya Allah, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Jawa, bahasa-bahasa yang lain. Allah telah mengaturnya tentang bahasa pun. Ya, Masya Allah ya Karim. Jadi harus yakin dengan ciptaan Gusti Allah. Termasuk apalagi tabiat ya, tabiat, akhlak, perilaku akan beda itu. Satu rumpun rahim anaknya 4, 3 akan beda-beda tabiatnya. Seperti Nabi Adam dan Hawa punya anak kan, Qabil dan Habil. Qabil kan durhaka. Kalau Habil anak yang setia. Itulah contoh dari awal. Masya Allah ya Karim ya. Jadi kesimpulan bahwa harus yakin Allah yang mengatur alam semesta. Kita hidup di sini diatur sama Gusti Allah ya. Jadi rezeki, kehidupan, meninggal, tegas maut itu Allah yang mengatur ya. Jodohnya itulah Allahu Qadir, Allahu Rabbul Alamin. Yang penting kita meyakini Allah mengatur kita, nalingakeun orang ya, kantun bersyukur ka Gusti Allah ya. Bersyukur ada 3 syarat. Satu adalah meyakini semua nikmat yang kita rasakan, yang kita miliki, ma'rifatun nikmat minal mun'im. Meyakini nikmat yang kita rasakan adalah datangnya dari Allah sebagai mun'im, dat pemberi nikmat. Nikmat jabatan ya, nikmat sehat, nikmat sukses pekerjaan, nikmat sukses usaha, nikmat segala macam kehidupan. Harus meyakini minal mun'im, dari Allah pemberi nikmat.
Oleh karena jangan sombong, jangan takabur, jangan ngamenak, jangan gumede, karena itulah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Lamun teu ngaku kitu bakal muncul ego, akulah yang paling sukses, aku yang paling cerdas, aku yang paling segala macam. Tapi harus diyakini ma'rifatun nikmat minal mun'im, mengakui nikmatnya dari Allah sebagai titipan, kapan-kapan akan dicabut kembali oleh Allah pemberi nikmat. Begitu maut, wayahna. Begitu lahir orok, tenyanak nanon, maut pun seperti bayanya, hanya kain kapan saja yang kita pakai, bahkan dipakaikan ku batur. Jabatan ditinggalkan, harta ditinggalkan, semuanya fasilitas kehidupan ditinggalkan. Yang di bawahnya lah amal kita, amal baik, kunci surga, amal jelek mendorong ke neraka. Naudzubillah. Yang kedua harus melakukan tujuan pemberi nikmat, ya. Allah menciptakan kita dengan berikut rizkinya, dengan semua kehidupannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia dengan berbagai macam fasilitasnya illa liya'budun, kecuali mereka jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Oleh karenanya kita hidup harus untuk beribadah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk lupa kepada Allah, tapi jadikan alat sebagai alat untuk menuju ridho Allah, yaitu dengan ibadah kepada Gusti Allah. Yang ketiga adalah harus senantiasa kita bunga keng nikmat di Gusti Allah, al-farhul hasil li'in'amil mun'im. Harus senantiasa hati kita senang karena Allah yang mengatur hidup. Waktu lahir ke dunia teu nyandak naon-naon, ayeuna geus sagala macam gaduh. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih hati yang berkepanjangan. Harus senantiasa bunga. Ulah putus asa lamun jalma misalkan nalangsa, bingung, bersedih yang berkepanjangan, nandakeun kita sedang tidak bersyukur. Adapun sedih spontanitas mah, misalkan kehilangan motor, ya harita keneh sedihna, ya nggak apa-apa, yang penting mah jangan dipikir-pikir sampai gering nang tunggalang layung, putus asa. Tidak boleh. Jadi umat Islam haram bersedih hati yang berkepanjangan. Harus senantiasa bunga mensyukuri nikmat yang ada. Bahkan haram umat Islam menceritakan kabingung sorangan kabatur, curhat tidak itu nama, ngobrolkan kasusah kabatur, itu tidak boleh, tidak manfaat. Ya, jadi ngebuka aib sendiri. Kalau curhat mah kedah langsung ke Allah. Setiap waktu habis sholat, dalam tahajud, curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengaturnya. Jangan sekali-kali curhat tentang kabingung ke teman kita, ke sahabat kita, tidak boleh. Tekenging ngobrolkeun kabingung, kasusah, kabatur, ya. Itu nandakeun tidak bersyukur. Demikian obrolan di Kebun Teh Sukanegara ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan terhindar dari takabur. Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin wala taj'alna minal mutakabirin. Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin wala taj'alna minal mutakabirin. Allahumma ja'alna min ibadikas syakirin wala taj'alna minal mutakabirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin.